Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Feranda Gila dengan NIM akhiran 107. Saya Hadrani Fayudi dengan akhir NIM 100. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi teori iceberg atau gunung es pada bidang manufaktur. Yang pertama ada pengertian umum dari teori iceberg atau gunung es. Jadi, teori iceberg merupakan konsep yang menjelaskan bahwa apa yang kita lihat itu yang terdapat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan masalah ataupun fenomena. Nah, contohnya di sini seperti gunung es yang ada di laut. Nah, bagian atas dari gunung es ini nampak atau terlihat. Jadi dia itu seperti kejadian yang tampak, misalnya masalah yang muncul dalam suatu kejadian. Nah, kemudian bagian bawah dari gunung es di laut ini tidak terlihat atau tidak nampak. Jadi dia itu seperti penyebab yang lebih dalam, seperti pola, struktur, sistem, dan juga pola pikir. Kemudian di sini ada pendapat ahli tentang teori iceberg. Yang pertama dari Peter Sims pada tahun 1990. Di sini Peter Sims menjelaskan bahwa dalam teori iceberg, kejadian yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari sebuah masalah. Nah, untuk memahami secara utuh, perlu melihat pola, struktur sistem, dan juga pola pikir yang menjadi akar sebuah masalah. Kemudian yang kedua ada dari Michael Goodman pada tahun 1997. Di sini Michael Goodman menyatakan bahwa fokus pada kejadian saja hanya menghasilkan solusi yang sementara. Nah, diperlukan proses analisis yang harus dilakukan hingga ke pola dan juga struktur yang tersembunyi agar solusi yang dihasilkan bisa berkelanjutan. Kemudian di sini ada pembahasan atau masuk ke dalam studi kasus. Studi kasus pada jurnal yang pertama yaitu Lean Manufacturing Model for Productivity Improvement Application in an Apparel SME. Jadi fokus pada jurnal 1 yaitu pada peningkatan produktivitas melalui penerapan Lean Manufacturing. Nah, permasalahannya tidak hanya terlihat di permukaan atau output yang rendah, tapi juga pada yang pertama, pada budaya organisasi individualistik. Yang kedua, pada kurangnya perencanaan jangka panjang. Dan yang ketiga, minimnya pemahaman tentang Lean. Kemudian implementasi dari Lean ini ada di VSM, kemudian 5S dan Kaizen atau hasil peningkatan produktivitas yang berkisar 40,23%. Nah, kemudian studi kasus pada jurnal kedua yaitu Embedding Circular Operation in Manufacturing, a Conceptual Model for Operational Sustainability and Resource Efficiency. Nah, jadi fokus pada jurnal kedua ini pada transformasi manufaktur pada sistem linear ke circular economy. Jadi permasalahannya tidak hanya tentang limbah, tapi sistem produksi yang tidak berkelanjutan. Nah, model dari studi kasus ini terdiri dari yang pertama, circular input, kemudian waste valorization, kemudian product life extension, dan research logistik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di sini terdapat 4 masalah. Yang pertama, level permukaan atau event. Nah, jadi di level permukaan ini terdapat masalah-masalah, yaitu yang pertama produktivitas rendah, kemudian banyak waste produksi atau produksi yang terbuang, dan inefisiensi proses atau proses yang kurang efisien. Kemudian masalah yang kedua ada pada level pola atau pattern. Di sini permasalahannya yaitu yang pertama proses yang tidak standar, kemudian aktivitas non-value added tinggi, kemudian sistem produksi linear atau take, make, dispose. Kemudian masalah yang ketiga yaitu level struktur atau structure. Di sini permasalahannya ada kurangnya training dan knowledge Lean atau pengetahuan tentang Lean, kemudian tidak adanya sistem monitoring KPI, dan minimnya integrasi teknologi dan proses. Kemudian masalah yang berikutnya yaitu level mental model atau akar masalah. Di sini yang pertama yaitu budaya resistensi terhadap perubahan. Kemudian masalah yang kedua yaitu fokus jangka pendek dan kurangnya kesadaran tentang sustainability. Lanjut berikutnya ke solusi. Jadi solusi pada Lean Manufacturing ini digunakan pendekatan people centered yang kemudian menggunakan tahapan pre-analysis dan training, kemudian implementation atau penerapan tools, kemudian evaluasi KPI. Nah, fokus utama pada Lean Manufacturing ini tertuju pada keterlibatan manajemen,
kemudian pelatihan karyawan, kemudian perubahan budaya. Untuk jurnal yang kedua yaitu circular operation menggunakan solusi mengubah sistem ke circular manufacturing, kemudian menggunakan 4 pilar utama pada jurnalnya, pada solusi yang ada di jurnalnya, yaitu penggunaan bahan ramah lingkungan, daur ulang dan reuse waste atau sampah, kemudian memperpanjang umur produk, kemudian reverse logistik yang bertujuan untuk efisiensi sumber daya dan sustainability jangka panjang. Kemudian lanjut ke solusi kelompok. Nah, pada solusi kelompok ini integrasi lean and circular menggabungkan pengurangan waste dengan sistem produksi berkelanjutan. Kemudian untuk pendekatan teori iceberg fokus pada perbaikan akar masalah hingga pola pikir organisasi. Kemudian untuk budaya continuous improvement mendorong keterlibatan karyawan dalam perbaikan berkelanjutan. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu optimalisasi sumber daya dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi material. Untuk saran penelitian selanjutnya yaitu yang pertama pengujian teori iceberg di manufaktur, meneliti penerapan teori iceberg secara lebih mendalam dan terukur. Kemudian yang kedua, perluasan objek penelitian dengan menerapkan pada berbagai sektor industri untuk hasil yang lebih general. Kemudian yang ketiga, analisis dampak jangka panjang dengan menilai pengaruh terhadap sustainability dan efisiensi dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pengembangan model berbasis teknologi menggunakan model dengan dukungan teknologi seperti AI atau Industri 4.0. Oke, baik. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu adalah dalam teori iceberg, dalam bidang manufaktur khususnya, menekankan bahwa permasalahan yang terlihat di permukaan seperti rendahnya produktivitas dan tingginya waste atau sampah sebenarnya dipengaruhi oleh faktor yang lebih dalam seperti pola proses, struktur sistem, dan pola pikir organisasi. Oleh karena itu, solusi tidak cukup hanya berfokus pada gejala yang ada, tetapi harus menyentuh akar masalah melalui pendekatan menyeluruh seperti lean manufacturing dan circular operation. Dengan pendekatan ini, perusahaan diharap dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Oke, baik. Di sini adalah referensi. Oke, baik. Kemudian lanjut kepada PowerPoint perbandingan implementasi domino effect dan teori gunung es. Baik, di sini untuk gambaran umum perbandingannya, yaitu untuk teori domino effect, dia itu masuk dari trigger atau kejadian yang tampak atau terlihat. Sedangkan pada teori gunung es, dia itu masuk dari event, lalu turun ke pattern, kemudian struktur, dan mental model. Kemudian untuk tujuan utamanya dari domino effect, ini adalah untuk menghentikan rangkaian dampak secepat mungkin. Sedangkan teori gunung es bertujuan untuk menemukan penyebab yang tersembunyi di balik gejala. Kemudian untuk kuat respon awal di teori domino effect ini, yaitu adalah containment dan komunikasi sederhana di lapangan. Sedangkan untuk implementasi teori gunung es, yaitu kuat untuk redesign proses, kemudian penguatan sistem, dan perbaikan jangka panjang. Kemudian di sini untuk implementasi domino effect, yaitu penyebab atau kejadian yang dapat menimbulkan rangkaian akibat berikutnya. Di sini dapat dilihat ada 4 tahap. Yang pertama yaitu adalah temukan trigger yang terlihat seperti unsafe act atau kondisi tidak aman atau deviasi proses. Kemudian urutkan konsekuensi langsung, siapa terdampak, apa efek berikutnya, dan seberapa cepat meluas. Kemudian putus rantainya, isolasi bahaya, hentikan operasi, dan koreksi pemicu awal. Yang terakhir, pasang kontrol cepat, briefing, checklist, serta verifikasi sebelum mulai lagi. Kemudian
untuk implementasi teori gunung es, prinsip utamanya di sini adalah yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan masalah. Di sini terdapat 4 tahap, yaitu pertama, event atau gejala yang terlihat, misalnya produktivitas rendah atau waste yang tinggi. Kemudian lanjut ke pattern, yaitu pola berulang seperti proses tidak standar dan aktivitas non-value added. Kemudian yang ketiga, struktur sistem, KPI training, dan integrasi proses yang belum mendukung. Kemudian yang terakhir, ke mental model, yaitu resistensi perubahan, fokus jangka pendek, dan mindset organisasi. Kemudian untuk perbandingan langkah implementasi untuk alur domino effect, di sini dia mulai dari kejadian yang paling terlihat, kemudian menelusuri akibat langsung yang muncul sesudahnya, lalu potong rantai pada pemicu paling awal, kemudian pasang kontrol cepat dan verifikasi ulang. Kemudian untuk implementasi alur teori gunung es, di sini dia mulai dari event yang tampak di permukaan, baru mencari pola berulang yang menopang event, kemudian analisis struktur, sistem, proses, KPI, dan kompetensi, kemudian yang terakhir uji mental model, budaya, dan asumsi organisasi. Selanjutnya, strategi implementasi di lapangan. Yang pertama, strategi implementasi dari domino effect. Nah, jadi domino effect ini fokus pada pemutusan rantai yang menyebabkan kecelakaan secepat mungkin, misalnya dengan pengawasan kerja, penggunaan APD, SOP yang jelas, dan perbaikan tindakan yang tidak aman. Kemudian, implementasi teori gunung es di lapangan fokusnya pada pencarian akar masalah yang lebih dalam, seperti budaya kerja, kurangnya pelatihan, lemahnya sistem pengawasan, dan juga pola manajemen yang memicu masalah yang muncul berulang. Kemudian dalam praktiknya, kedua pendekatan bisa digabung, yakni domino effect untuk tindakan cepat, sedangkan teori gunung es digunakan untuk perbaikan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya, evaluasi efektivitas kedua pendekatan. Yang pertama, teori domino effect. Teori domino effect ini lebih efektif untuk menjelaskan hubungan tentang sebab akibat yang terlihat dan cocok dipakai saat analisis awal insiden. Nah, jika tujuannya hanya menghentikan kejadian langsung, domino effect akan cukup membantu. Sedangkan teori gunung es, teori ini lebih efektif untuk memahami masalah yang kompleks karena melihat faktor tersembunyi di balik kejadian. Nah, jika tujuannya adalah mencegah masalah yang sama terulang, maka pendekatan dengan teori gunung es ini lebih kuat. Nah, kesimpulan dari evaluasi efektivitas kedua teori ini, teori gunung es lebih mendalam dalam penanganan kasus, sedangkan teori domino effect lebih sederhana dan cepat dalam penerapannya. Kapan kita harus memakai kedua teori ini? Nah, kapan kita harus memakai teori domino effect? Nah, teori domino effect ini dipakai ketika insiden baru saja terjadi. Kemudian dipakai ketika insiden ini butuh containment secara cepat. Kemudian komunikasi lapangan yang sederhana, dan tujuan utama dari teori domino effect ini adalah untuk mencegah efek berantai sekarang. Kemudian kapan kita harus menggunakan teori iceberg atau gunung es? Nah, di sini kita harus menggunakan teori iceberg ketika masalah kronis yang terus bermunculan. Kemudian indikator kinerja yang stagnan. Kemudian jika diperlukan perubahan sistem dan budaya, dan targetnya adalah sustainability dalam jangka panjang. Kemudian kesimpulan dari perbandingan antara teori domino effect dan teori gunung es, yakni kedua teori ini sama-sama digunakan untuk menganalisis sebuah masalah, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Nah, domino effect menekankan urutan sebab akibat yang memicu kejadian, sedangkan teori gunung es atau iceberg menekankan akar masalah yang tersembunyi di balik kejadian yang tampak atau terlihat. Nah, dengan demikian, teori domino effect cocok untuk melihat alur masalah secara cepat, sedangkan teori gunung es atau iceberg lebih tepat untuk analisis secara mendalam dan juga pencegahan jangka panjang. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 16. Jika ada salah kata atau salah sikap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.